Nah, saudara, sektor wisata mulai dibuka sedikit demi sedikit meski masih ada ancaman virus corona. Nah, bagaimana nasib saham emiten pariwisata? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga bersama dengan juru kamera Jamzuri sudah ada di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Dian, bagaimana nasib saham emiten sejak pandemi ini? Cukup babak belur ini Maidop untuk saham dari emiten pariwisata kita sejak maupun selama pandemi. Kalau kemarin kita bahas sektor transportasi dan juga properti ini menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi. Nah, untuk sektor pariwisata ini juga sama, senasib begitu. Bahkan dari data Bursa Efek Indonesia sendiri pada awal tahun atau tepatnya pada Februari 2020 yang lalu, ini emiten pariwisata tercatat mengalami gangguan dari sisi pendapatan. Nah, kita akan lihat ini Maidop bagaimana pergerakan saham emiten pariwisata selama dari awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun saat ini. Ini ada dua emiten. Yang pertama adalah emiten atau PT Panorama Sentra Wisata pada Januari 2020. Ini harga sahamnya masih cukup cerah. Kita lihat di layar kaca Anda ini masih Rp316 per saham. Tapi kemudian kita lihat pergerakannya kemudian jadi meredup sehingga pada kemarin catatannya 27 Juli 2020 ini harga sahamnya merosot menjadi Rp87 per saham. Nah, yang kedua ada PT Nusantara Properti Internasional pada Januari 2020 ini juga sahamnya masih cukup kinclong. Kita lihat di sana Rp1.135 per saham, tapi kemudian pada Juli 2020 ini sahamnya harus juga ikut merosot atau meredup menjadi hanya Rp280 per saham. Nah, kalau kita ingat Maidop, memang kinerja sektor pariwisata ini menjadi cukup terpuruk karena bahkan sebelum kasus COVID-19 ditemukan pertama kali di Indonesia masih hanya di Cina dan di beberapa negara, sektor pariwisata kita ini menjadi paling pertama terdampak. Tapi seperti yang Anda sampaikan, kalau kita saat ini sudah memasuki tahap pelonggaran PSBB, artinya juga sektor pariwisata sudah perlahan-lahan mulai dibuka. Nah, kita tentu berharap hal ini juga akan membuat sektor pariwisata kembali bergeliat. Nah, kita langsung melihat untuk hari ini Maidop maksud saya sudah hampir 20 menit dari jam 9. Kita lihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita setelah pada hari kemarin pasar modal kita ditutup menguat 0,66%. Kita lihat untuk hari ini masih bergerak di zona hijau, di sana terapresiasi 0,02%, bergerak di level 5.117. Nah, kalau untuk kemarin ini penguatan datang dari sektor pertambangan dan juga perbankan, Maidop. Nah, sementara untuk sentimen sendiri sebenarnya kita ini masih minim sentimen penggerak. Adapun data COVID-19 yang tiap hari makin meningkat ini justru berpotensi menjadi sentimen negatif bagi pasar. Karena dengan meningkatnya angka positif COVID-19 setiap harinya ini tentu akan mengkhawatirkan pasar, kita akan mengalami kebijakan mundur begitu. Artinya bisa saja kita akan kembali pada kebijakan pengetatan PSBB atau bahkan lockdown kalau memang setiap hari kasusnya semakin tinggi. Nah, untuk sentimen selanjutnya sekali lagi ini pasar juga masih menunggu Maidop terkait dengan data ekonomi kita, terutama untuk data pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, karena sebenarnya kita ini juga masih harap-harap cemas terhadap atau terkait kemungkinan resesi. Nah, kemudian sentimen dari global juga ini masih datang dari Amerika Serikat dan juga Cina yang ketegangannya makin berlanjut. Tidak hanya perang dagang begitu, perang dagang belum selesai, tetapi justru ketegangan geopolitik makin memanas sejak adanya COVID-19. Tentu pasar masih juga memantau terkait dengan kondisi ini. Nah, sebenarnya kita juga masih punya sentimen positif, Maidop dan juga saudara. Ini datang dari penguatan harga komoditas kita atau beberapa harga komoditas, diantaranya ini harga emas. Kalau kita memang pantau beberapa waktu terakhir ini harganya cukup kinclong begitu, dan juga ada harga CPO yang menguat. Nah, kita berharap dari penguatan harga dua komoditas ini dapat menopang pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini sehingga tetap konsisten melaju di zona hijau hingga penutupan perdagangan. Maidop. Ya, terima kasih melaporkan langsung dari lantai bursa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juga juru kamera Jamzuri.